Selamat datang, sahabat malam, di saat dunia mulai terdiam dan lampu-lampu perlahan dipadamkan. Malam justru menyimpan banyak cerita yang tidak pernah selesai diceritakan. Di channel ini, kita tidak mencari rasa takut, kita hanya menemani dan mendengarkan kisah-kisah yang biasanya muncul saat semua orang terlelap. Siapkan dirimu, atur napas, dan biarkan malam bercerita pelan. Aku di sini menemani kamu di Sahabat Malam. Gunung selalu terlihat diam, berdiri kokoh, seolah hanya tumpukan tanah, batu, dan pepohonan. Namun bagi mereka yang pernah bermalam, gunung adalah tempat di mana malam terasa lebih panjang dan sunyi terasa lebih berat. Cerita ini bukan tentang keberanian, bukan juga tentang puncak. Ini tentang perjalanan turun yang ternyata tidak semudah saat naik. Kami berangkat berlima, bukan pendaki profesional, tapi cukup sering naik gunung. Gunung yang kami tuju terkenal ramah, sering disebut cocok untuk pemula. Cuaca cerah, jalur dibuka normal. Namun, saat di base camp, seorang petugas tua berkata pelan, "Kalau dengar namamu dipanggil, jangan langsung jawab." Kami mengangguk sambil tersenyum, mengira itu hanya mitos pendaki. Pendakian awal terasa ringan. Hutan masih hidup oleh suara serangga. Namun, setelah pos pertama, suasana berubah. Angin berhenti, suara alam menghilang. Langkah kami terdengar terlalu jelas di tanah. Salah satu dari kami, Dani, berkata ia merasa seperti dihitung. Setiap kali berhenti, rasanya ada yang ikut berhenti. Menjelang sore, kami menyadari ada pendaki lain. Di belakang kami, ia berjalan sendiri. Jaraknya tidak pernah mendekat dan tidak pernah tertinggal. Saat kami berhenti minum, ia ikut berhenti. Saat kami jalan, langkahnya terdengar lagi. Ketika kami mencoba menyapa, ia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis tanpa menatap mata kami. Kami mendirikan tenda sebelum gelap. Kabut turun cepat menelan jalur yang tadi kami lewati. Malam datang tanpa suara. Sekitar jam 2 malam, terdengar langkah kaki mengelilingi tenda. Bukan satu pasang, lebih dari itu, namun tidak ada suara bicara, hanya langkah dan napas berat. Sekitar jam 3 pagi, aku terbangun. Namaku dipanggil dari luar tenda. Suaranya mirip ayahku, lembut meyakinkan. Tanganku hampir membuka resleting tenda. Saat Dani menarik lenganku, ia berbisik, "Kamu juga dengar?" Pagi hari, satu tenda kosong. Rizal tidak ada. Sepatunya masih rapi di luar tenda, namun orangnya menghilang. Tidak ada jejak menuju jurang, tidak ada barang tercecer. Hanya ada satu hal aneh, jejak kaki menuju hutan, lalu berhenti begitu saja. Kami memutuskan turun, namun jalur terasa aneh. Pohon yang sama, batu yang sama, tanda cat yang sama. Kami seperti berjalan memutar. Kompas berputar tidak stabil. Jam menunjukkan waktu berbeda-beda dan kabut semakin tebal. Di tengah kabut, kami melihat banyak bayangan. Pendaki diam, tidak bergerak. Wajah mereka pucat, matanya kosong. Di antara mereka ada Rizal. Ia berdiri kaku, lalu berkata pelan, "Capek ya di sini, nggak perlu jalan lagi." Sosok pendaki
yang kami lihat sejak awal muncul di depan kami. Kini wajahnya terlihat jelas, tua, mata dalam, suaranya berat. Gunung ini tidak suka orang pergi tanpa izin. Ia meminta satu dari kami untuk tinggal. Jika tidak, kami semua akan berputar sampai lupa jalan pulang. Kami berlari tanpa arah. Kabut tiba-tiba terbuka. Jalur turun muncul begitu saja. Kami sampai base camp dengan napas terengah. Petugas menghitung kami dan mengerutkan kening. Harusnya kalian berenam, katanya. Kami hanya berempat. Kami pikir semua sudah berakhir saat kaki kami menginjak base camp. Namun malam itu kami tidak langsung pulang. Entah kenapa, tubuh terasa berat, seolah ada yang menahan. Kami menginap satu malam di rumah warga sekitar base camp. Dan di sanalah hal-hal aneh kembali terjadi. Sekitar pukul 2 lewat, aku terbangun karena mendengar suara langkah di luar kamar. Langkah kaki di tanah, pelan, berhenti, tepat di depan pintu. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang mengetuk. Namun dari balik pintu terdengar suara napas yang sangat kami kenal. Pagi hari, kami menemukan jejak kaki di halaman rumah warga. Jumlahnya lebih banyak dari kami. Jejak itu mengarah ke jalan setapak menuju gunung. Warga hanya berkata singkat, kadang yang turun tidak benar-benar pulang. Malam berikutnya, kami bermimpi hal yang sama. Kami berjalan di jalur gunung. Kabut tebal, langkah berat di depan kami. Ada Rizal. Ia menoleh dan berkata, "Kenapa pulang? Di atas masih ada tempat." Saat kami terbangun, jam menunjukkan waktu yang sama. Sejak pendakian itu, salah satu dari kami berubah. Ia sering melamun, tatapannya kosong. Kadang ia berjalan keluar rumah, tengah malam menghadap ke arah gunung. Saat ditanya, ia hanya menjawab, "Ada yang manggil." Beberapa minggu kemudian, kami kembali ke base camp, bukan untuk mendaki, hanya untuk bertanya. Petugas tua itu masih ada. Ia berkata pelan, gunung tidak selalu mengambil tubuh. Kadang cukup mengikat ingatan. Ia menatap kami satu persatu, lalu berkata, "Kalian jangan kembali, karena yang sudah ditandai biasanya dipanggil lagi." Sampai hari ini, Rizal tidak pernah ditemukan. Namanya tidak ada di laporan hilang, seolah ia tidak pernah ada. Namun setiap kali kami berkumpul, selalu ada satu kursi kosong. Dan saat malam terlalu sunyi, kami kadang mendengar suara langkah di luar rumah, langkah yang kami kenal. Gunung itu tetap berdiri, tetap didaki, tetap terlihat indah. Namun bagi kami, gunung bukan hanya soal alam. Ia adalah tempat yang memilih siapa yang boleh pergi dan siapa yang harus tinggal. Dan jika suatu hari kamu mendaki lalu merasa ada yang berjalan tepat di belakangmu, jangan langsung menoleh. Mungkin jumlah kalian sudah berubah.